Baiklah, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan tema Remaja Kristen dan Ilmu Pengetahuan. Jadi, silakan diperhatikan dengan seksama. Apa sih remaja Kristen itu? Berbeda nggak ya remaja biasa dengan remaja Kristen? Pasti kita penasaran apa sih perbedaannya? Check it out! Yang pertama, kita akan membahas perbedaan dari remaja biasa dengan remaja Kristen lewat pengertiannya. Jadi, remaja biasa adalah remaja yang tidak mempunyai satu arahan atau tujuan hidup yang pasti. Sedangkan remaja Kristen adalah remaja yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, udah tanya, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Apa itu pengetahuan? Dan bagaimanakah perkembangan dari ilmu? Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah mudah, berlangsung secara tiba-tiba, namun melalui proses bertahap dan evolutif. Perkembangan ilmu terus berkembang menjadi beberapa periode, mulai dari zaman Yunani, terus berkembang hingga sampai zaman postmodern, yang masing-masing memiliki karakteristik dan para filosof yang berbeda. Perbedaan karakteristik perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan adanya pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Nah, sekarang kita sudah tahu perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kita masuk ke pembahasan dari pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, kita bahas pengertian ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Yang kedua, pengertian pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Dan jika kita digabungkan, pengertian dari ilmu pengetahuan secara umum yaitu suatu sistem berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sekarang kita sudah tahu pengertian dari pengetahuan. Selanjutnya, apa sih pengetahuan menurut para ahli? Silakan disimak ya. Yang pertama, menurut Chris Fairhack. Jadi, si Chris Fairhack ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Dan yang kedua, menurut Eka Dharmaputra. Menurut beliau, bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta. Dan menurut Surya Sumantri, menurut beliau, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sekarang kita sudah tahu kan pengertian dari ilmu pengetahuan menurut para ahli. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimanakah Allah berbicara tentang ilmu pengetahuan? Mari kita simak. Yang pertama, saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang akan menjadi tempat tinggal Nuh beserta seluruh keluarganya saat Allah menurunkan air bah. Bahkan dalam kisah tersebut Allah menentukan sendiri bagaimana ukuran maupun bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal. Dan contoh lainnya bisa kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 9. Di ayat tersebut, Allah Tritunggal memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana dimensi, ruang, dan bahan yang diperlukan untuk mendirikan kemah suci. Ciri-ciri remaja Kristen yang memiliki ilmu pengetahuan, berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama, berpikir secara holistik. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, kesadaran diri dan lingkungan tinggi. Yang keempat, kemampuan kontemplasi tinggi. Dan yang kelima, berani menghadapi dan memampangkan penderitaan.
kita bahas tujuan dari ilmu pengetahuan bagi remaja Kristen. Yang pertama, membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, mudah dalam memecahkan permasalahan yang dialami dalam hidup. Dan yang ketiga, meningkatkan keimanan. Dan yang keempat, menaikkan derajat manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Apa sajakah alat pendukung atau peranan penting bagi remaja Kristen untuk memiliki ilmu pengetahuan yang baik? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, memaparkan segala sesuatu secara terbuka, termasuk mengakui kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Dan yang kedua, menyediakan bahan-bahan pembinaan rohani seperti buku renungan remaja. Dan yang ketiga, mengizinkan mereka bergabung dengan kelompok pergaulan yang baik dan terarah. Yang keempat, menyediakan diri untuk menjadi tempat curhat mereka. Dan yang kelima, memberikan argumentasi yang jelas terhadap segala hal yang diperbolehkan atau dilarang. Dan apa sih dampak dari ilmu pengetahuan bagi remaja Kristen? Pasti penasaran kan? Jadi, dampak dari ilmu pengetahuan ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kita bahas tentang dampak positifnya sebagai berikut. Yang pertama, memajukan dunia pendidikan. Yang kedua, menambah wawasan bagi semua orang. Yang ketiga, menghubungkan orang di seluruh dunia. Dan yang keempat, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Bahas tentang dampak negatifnya sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang kedua, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Yang ketiga, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, persaingan yang ketat dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimilikinya.